Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Kalau dipikir-pikir, ayat ini sepertinya tidak adil. Karena dikatakan di sana satu saja kita melanggar, maka kita dikatakan bersalah terhadap seluruhnya. Untuk memahami ayat ini lebih lanjut, ingatkah teman-teman dengan kisah seorang muda yang kaya yang datang kepada Kristus dan bertanya bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Kisah ini kita bisa baca di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Di sana dikisahkan ada seorang muda yang kaya. Lalu ia datang kepada Kristus bertanya, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Lalu anak muda ini melanjutkan perkataannya. Saya sudah tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak mengucapkan saksi dusta. Lalu Kristus menjawab dengan berkata, "Maukah engkau menjual seluruh hartamu dan mengikut aku?" Anak muda ini langsung pergi meninggalkan Kristus sebab ia tidak mampu meninggalkan hartanya yang banyak. Teman-teman sekalian, dari kisah ini kita bisa belajar kalau ada satu saja syarat yang daripada Tuhan yang kita tidak bisa penuhi, walaupun faktanya kita menurut hukum yang lain, seperti yang anak muda ini sampaikan, dia sudah tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak mengucapkan saksi dusta. Tapi Kristus memberikan satu syarat kepada dirinya. Namun dia tidak bisa memenuhinya. Akhirnya dia pergi meninggalkan Kristus dengan sedih karena ia tidak mampu meninggalkan hartanya yang banyak. Kutipan selanjutnya berhubungan dengan topik yang kita bahas sekarang. Diambil dari Messages to Young People halaman 114 paragraf 2. Dikatakan, jangan menipu diri sendiri dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dan memberkati mereka yang sementara menginjak-injak salah satu tuntutannya. Teman-teman, pernahkah kita berada di dalam situasi di mana kita memaklumkan pelanggaran yang kita lakukan? Kita mungkin pada saat itu berkata, Tuhan akan mengerti kok, karena saya kan sudah menurut hukum yang lain. Sebagai contoh, karena saya sudah memberikan banyak uang ke gereja, maka Tuhan akan mengerti dan Tuhan akan memaafkan jikalau saya korupsi. Kutipan ini berkata, jangan menipu diri sendiri. Kalau ada satu hukum saja yang kita langgar, Tuhan tidak akan mengampuni dan memberkati kita. Janganlah kita menggunakan penurutan kita terhadap hukum yang lain untuk menjadi tameng pelanggaran yang kita lakukan. Seperti anak muda yang kaya itu. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak mengucapkan saksi dusta. Tapi ada satu syarat yang tidak ia bisa penuhi, sehingga dia pergi meninggalkan Kristus. Kiranya renungan kita di petang hari ini dapat mengingatkan kita untuk tidak menipu diri kita sendiri. Kalau ada satu saja pelanggaran yang kita lakukan, yang kita tahu, marilah kita bertobat dan meninggalkan kejahatan itu. Selamat pergantian hari, Tuhan memberkati kita semua. Amin.